Apa sih neraca saldo itu? Mari kita bahas. Neraca saldo itu sendiri adalah suatu daftar tentang saldo dari seluruh rekening yang ada di dalam buku besar pada suatu saat tertentu. Tujuan neraca saldo itu sendiri ialah yang pertama untuk menguji kesamaan debit dan kredit dalam buku besar, dan yang kedua merupakan ringkasan dari buku besar sehingga mempermudah penyusunan laporan keuangan. Adapun kesalahan yang tidak berpengaruh terhadap keseimbangan debit dan kredit. Yang pertama, adanya transaksi yang tidak dicatat dalam buku besar, terdapat kesalahan dalam jumlah rupiah yang dicatat dalam buku besar, adanya pendapatan atau pengkreditan dalam rekening yang salah, kemudian adanya kesalahan yang saling menutup. Nah, apa saja sih fungsi neraca saldo itu? Fungsi neraca saldo sendiri dapat berfungsi sebagai fungsi persiapan, fungsi pencatatan, fungsi koreksi, dan fungsi monitoring. Fungsi persiapan. Neraca saldo berfungsi untuk mempersiapkan pembuatan laporan akhir keuangan pada suatu perusahaan, baik perusahaan barang atau jasa. Fungsi pencatatan merupakan fungsi utama dari penerapan ilmu akuntansi dalam penyajian data pada perusahaan barang atau jasa. Fungsi koreksi merupakan laporan keuangan yang berguna sebagai bahan evaluasi. Kemudian fungsi monitoring, catatan neraca saldo yang berisi tentang ringkasan data pada setiap akun. Selain berfungsi sebagai informasi, juga dapat berfungsi sebagai monitoring keuangan dalam perusahaan, baik perusahaan jasa maupun barang. Manfaat neraca saldo. Yang pertama, sebagai ringkasan dari akun-akun pada buku besar. Kemudian untuk menguji keseimbangan jumlah debit dan kredit yang ada dalam buku besar. Selanjutnya, untuk memberikan informasi yang valid untuk menyusun laporan keuangan. Penyebab kesalahan dalam neraca saldo. Yang pertama, kesalahan dalam menyusun neraca saldo. Yang kedua, kesalahan dalam menentukan saldo rekening. Dan yang ketiga, kesalahan mencatat transaksi dalam buku besar. Prosedur penyiapan neraca saldo dapat dibuat daftar sebagai berikut. Transaksi yang terjadi dalam perusahaan sesuai dengan dokumen yang ada atau yang telah didukung oleh dokumen. Kemudian, setiap transaksi dicatat dalam jurnal atau buku harian kegiatan perusahaan. Dan langkah selanjutnya, tiap akun yang terdapat pada jurnal dimasukkan ke catatan dalam buku besar masing-masing. Saldo-saldo yang ada dalam buku besar dihitung secara akurat. Yang terakhir, saldo-saldo yang telah dihitung secara akurat dikumpulkan dalam neraca saldo. Ada pula bentuk neraca saldo. Yang pertama ada report form, yang kedua kontrol atau type form. Apa saja sih kelalaian neraca saldo? Melakukan penjumlahan ulang untuk memeriksa kebenaran penjumlahan kolom-kolom debit dan kredit neraca saldo. Membandingkan nama-nama akun di neraca saldo dengan akun yang terdapat pada buku besar untuk memeriksa bahwa tidak ada akun yang terlewat dimasukkan dalam neraca saldo. Memeriksa kebenaran jumlah debit dan kredit beserta selisihnya pada setiap akun di buku besar. Secara hati-hati, bandingkan angka-angka yang ada di akun dan di neraca saldo. Setelah langkah sebelumnya dilakukan, jika hasil yang ditemukan sudah benar, maka langkah terakhir yang harus dilakukan yaitu memeriksa jumlah debit dan kredit pada ayat-ayat jurnal yang telah dibuat. Dari pembahasan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa neraca saldo adalah sebuah komponen penting yang harus kita buat jika kita masih menggunakan pembukuan manual untuk mencatat segala transaksi pada suatu bisnis. Terima kasih.